Banyak nih yang bilang Facebook Ads itu makin susah cuy, udah nggak works lagi, cuannya tambah susah, ROAS-nya makin kecil, nggak kayak dulu deh pokoknya. Contohnya seperti kata Pak Dadang nih, salah satu teman di grup gua. Pengalaman iklan di awal tanpa database, biayanya 5 juta, bisa dapat 30 juta cuy. Bersihnya kan 25 juta nih, tanpa settingan aneh-aneh. Interest juga semampunya aja. Itu sekitar 2022 sih. Sekarang susah banget nih, kata Pak Dadang tadi. Ya itu salah satu contoh ya. Kalau di tahun 2024 ini, dinamikanya makin meriah cuy. Banyak yang melakukan perampingan tim. Banyak brand yang udah nggak pakai agensi lagi. Terus budget iklan dikecilin cuy. Teman-teman pada ngerasain nggak situasi di 2024 ini? Di video kali ini coba kita diskusi ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, terutama menghadapi persaingan di tahun 2025 nanti, yang nggak kerasa udah sebentar lagi cuy. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yo guys, kabar gembira nih buat bosku semua yang kemarin udah beli ebook studi kasus dari Pengangguran Premium. Sekarang bisa untuk sewa akun whitelist Meta Ads resmi ya, dengan fee cuma 4% cuy. Yang mau sewa akun WL bisa langsung DM ke IG gua @pengangguranpremium31 ataupun klik link WA di bio ya. Yang mau nanya-nanya juga monggo DM aja. Kita bahas dulu dari 3 hal yang mungkin bisa kita lakukan bahkan di saat algoritma Meta itu kerasa banget lagi ngelawan kita cuy. Pokoknya hal-hal yang mungkin bisa merubah nasib iklan kita. Ya mungkin nggak bisa dipungkiri ya, bagi sebagian orang golden moment Meta ini udah lewat. Kita kedatangan para pesaing seperti TikTok Ads, Google Ads, TikTok Affiliate, Shopee Affiliate, dan yang paling baru nih YouTube Affiliate. Jadi porsi belanja orang ini makin terbagi-bagi cuy. Nggak salah sih, tapi menurut gue ya, Meta ini masih sangat layak kok untuk diperjuangkan. Karena ekosistem itu udah gede banget. Oke, hal pertama, kita perlu tahu hal apa sih yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Nah, jadi apa-apa aja nih yang bisa kita kontrol. Yang pertama, jelas strategi iklan berbayar kita. Seperti struktur iklan, landing page, ataupun tes kreatif. Yang kedua, strategi produknya. Contohnya, di season kali ini produk apa nih yang akan kita push penjualannya? Melihat permintaan dan animo pasar juga. Contoh, kalau lagi mendekati momen lebaran, maka yang bisa kita push adalah produk-produk yang bernis islami. Seperti baju koko, ataupun video ucapan lebaran. Yang ketiga, budget. Budget untuk iklan. Berapa sih yang kita bisa spend dalam 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan? Kemudian budget untuk sumber daya tim, CS, admin, hacking. Mau kita rampingkan ataupun mau kita gemukkan, semua itu masih dalam kontrol kita. Terus ada juga budget untuk langganan software ataupun tools seperti Canva, CapCut, order online, Scalef, hingga hosting dan website juga termasuk dalam hal yang masih bisa kita kontrol. Budgeting ini emang susah-susah gampang cuy. Terlalu longgar bisa boncos, tapi terlalu ketat yang ada perkembangan tim bisa terhambat. Biasanya nanti sambil jalan teman-teman bakal ketemu nih golden cross-nya, di mana sih titik yang paling optimal untuk perkembangan tim terkait budget ini. Yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi antar tim itu penting banget. Kalau nggak efektif, semuanya bisa bakal terhambat. Kayak kejadian di tim editor gua ya, yang kemarin komunikasinya dengan CS itu nggak sinkron. Akhirnya bolak-balik revisi klien nggak kelar-kelar cuy. Dampaknya pendingan lainnya jadi terhambat kan. Nah itulah salah satu contoh kenapa komunikasi tim itu sangat penting. Yang nggak kalah penting juga sebenarnya kita tuh harus sadar akan hal-hal yang emang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita lakukan cuman bagaimana respon dan strategi untuk mengantisipasinya. Yang pertama yang nggak bisa kita kontrol itu adalah kompetitor. Kita nggak bisa kontrol strategi pemasaran mereka, budget mereka, ataupun konten dan angle-angle pemasaran mereka. Itu semua di luar kontrol kita. Apalagi kalau kita berhadapan dengan kompetitor yang punya budget yang besar cuy. Susah banget kan? Nah itu dari sisi kompetitor. Yang kedua yang nggak bisa kita kontrol adalah faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi daya beli masyarakat. Contohnya nih, tahun depan PPN bakal naik jadi 12%. Ataupun adanya potongan tapera untuk gaji para pegawai. Tentu kan hal ini bisa membuat masyarakat untuk menahan diri berbelanja, apalagi buat barang-barang yang masih masuk kategori wants, bukan needs. Kalau nggak perlu banget, ya mending mereka simpan duitnya. Betul nggak? Kita juga nggak bisa kontrol event-event
Yang sering terjadi misalnya promo tanggal kembar, promo lebaran, atau juga promo akhir tahun yang emang cocok untuk seasonal produk. Hal-hal tersebut emang nggak bisa kita kontrol ya. Tapi bohong. Kalau kita udah memahami beberapa hal tadi, maka kita bisa nih membuat rumusan strategi untuk menghadapi tahun 2025 yang logikanya bakal lebih challenging cuy. Fokus pada keunggulan kita dan berbenah akan kelemahannya. Tapi seperti yang sudah ya, produk yang laku itu adalah produk yang bisa menjadi jawaban atas permasalahan calon kliennya. Dan kalau produk kita udah bagus, supaya orang tahu keunggulan dari produk kita, perlu dibuat konten yang menarik dan relate serta catchy nih. Karena kita tahu kan, di dunia sosial media itu distraksinya luar biasa cuy. Iklan kita tuh hanya perlu waktu 3 detik deh maksimal untuk menarik atensi dari calon customer. Kalau enggak, ya di scroll dan kita lewat cuy. Boncos adanya. Jadi nggak salah kalau ada yang bilang content is the key. Paid traffic seperti Meta Ads, Google Ads, ataupun TikTok Ads itu hanya sarana untuk mendeliver produk kita sampai ke tampilan layar customer. Result akhirnya tergantung dari offer yang ada di produk dan juga CS yang bisa mengclosingkan setiap leads yang masuk. Sebagus apapun struktur campaign kita, tapi kalau produknya nggak fit to market, ya sama aja. Boncos juga cuy akhirnya. Bener nggak? Awal tahun ini, pengangguran premium bisa profit hampir 500 juta dengan menggunakan iklan Meta Ads. Pengalaman beriklan gua kemarin udah gua bedah dalam ebook studi kasus profit ratusan juta dari Meta Ads. Di ebook ini gua bedah semua mulai dari produknya apa, campaign yang gua buat, mulai dari testing hingga scale up. Semua gue bongkar di ebook ini. Jadi buat teman-teman yang mau intip isi ebooknya seperti apa, bisa cek link di deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang channel sedikit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.